kembali lagi teman-teman. Kemarin kita sudah belajar mengenai routing ya. Kali ini kita akan belajar mengenai query builder dan Eloquent URM. Query builder sendiri menyediakan cara untuk menjalankan query database dengan lebih mudah. Nah, dengan query builder kita tidak perlu repot-repot memikirkan cara menangkal SQL injection karena query builder sudah dilengkapi dan fitur keamanan. Selain itu, kita dapat menggunakan query builder untuk berinteraksi dengan database tanpa membuat model terlebih dahulu. Untuk script query builder itu cukup mengetikkan db kemudian dua kali table nama tabelnya jabatan, kemudian get. Ini contoh script untuk query buildernya ya, cukup simpel. Dan untuk Eloquent merupakan ORM atau Object Relational Mapping yang sangat powerful, di mana ORM itu merupakan teknik untuk memetakan basis data dan relational ke model objek. Berinteraksi seperti menampilkan data, menambah data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Kita bisa menggunakan Eloquent model yang lebih disarankan, walaupun kita dapat melakukannya menggunakan cara seperti ini, yaitu query builder tanpa membuat model terlebih dahulu. Kita yang perlu diperhatikan di sini, Eloquent itu menganggap nama kelas sebagai nama tabel dengan tambahan s di belakangnya. Nah, di Eloquent juga berasumsi kalau kolom primary key ini memiliki nama ID. Nah, untuk mereplace property table-nya dan juga primary key di modelnya, kita punya format sendiri di nama tabel. Selain itu, kita juga membuat property variable untuk menentukan nama kolom yang dapat diisi. Sehingga di model jabatan ini kita ubah, masukkan tadi primary key ID, dan kita juga membuat variable dengan access protected ya, protected primary key. Untuk defaultnya kan primary key-nya ini adalah ID. Kalau kita buat tadi di table PHP-MySQL-nya namanya ID jabatan, maka harus kita buat di kelasnya protected primary key ID jabatan. Kemudian variable-nya kita buat untuk menentukan nama kolom yang dapat diisi. Protected lagi, kemudian variable kurung buka untuk array-nya nama jabatan, dan keterangan. Kita cek dulu ada keterangan tidak di sini. Localhost pegawai di jabatan. Di sini tidak ada, cuma nama jabatan dan create update add. Jadi di sini kita bisa hapus yang keterangan. Nah, untuk mengakses model tersebut, kita cukup menggunakan kata app/jabatan di dalam rootnya ya. Dalam rootnya ini nanti
dan kita akan mempelajari bagaimana contoh memanipulasi data dan Eloquent dan perbedaannya jika kita menggunakan query builder. Karena kita belum bahas tentang controller, sementara kita buat scriptnya di dalam rootnya ya. Di dalam rootnya kita coba saja buat di sini. Ini tadi query buildernya kita buat root untuk menampilkan data ya. Root get jabatan saya semua function buka kurung kita ketikkan app jabatan untuk mengakses modelnya di dalam root ini. App s jabatan tanda garis miring terbalik. Metode al ini untuk memanggil semua data, untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel jabatan yang telah didefinisikan dalam model jabatan. Untuk menampilkannya kita menggunakan looping for each jabatan as data kita info data jabatan penghubungnya data nama jabatan. Kita coba jabatan semua. Di sini sudah tampil ya di sini. Untuk menampilkan data kita menggunakan Eloquent ORM yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana kalau kita menggunakan query builder? Nah, untuk menggunakan query builder di bagian jabatan ini kita ubah dengan mengetikkan db tabel lalu nama tabelnya jabatan get. Jadi di sini fungsi
fungsinya dia mengambil tabel yang ada di tabel jabatan dan meloopingnya, kemudian memanggil fungsinya. Ini sama saja dengan kita menggunakan script Eloquent tadi, yang dimana dia meload modelnya terlebih dahulu. Namun di sini kita tidak menggunakan cara itu, jadi di sini dia tidak melakukan proses load data dari modelnya. Jadi dia langsung memanggil tabel yang ada di PHP MyAdmin-nya. Namun cara ini kurang disarankan ya. Walaupun kita dapat melakukannya hanya dengan query builder yang kita buat ini. Sekian untuk pembelajaran menampilkan data dengan query builder dan Eloquent ORM. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai menambah data dan juga memperbarui data.